Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Saudaraku, setan akan terus menggoda manusia agar jatuh pada kemaksiatan dan perbuatan dosa, sehingga manusia masuk neraka bersama mereka. Seorang Imam Al-Samarkandi telah menjelaskan bahwa setan akan menggoda manusia dari 10 pintu. Apa saja 10 pintu tersebut dan bagaimana cara kita melawannya? Mari kita simak bersama-sama. Pintu yang pertama, buruk sangka. Setan menggoda manusia untuk selalu berburuk sangka kepada Allah, merasa bahwa Allah tidak berlaku adil terhadap dirinya dengan takdir yang terjadi atas dirinya. Manusia dapat melawannya dengan cara percaya seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Terus tingkatkan ibadah dan takwa. Pintu yang kedua, angan-angan. Setan akan menggoda manusia dari sisi kehidupan dan segala perhiasan serta angan-angan yang tinggi. Selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih dan lebih dalam urusan dunia, sehingga manusia terlupa untuk urusan akhirat. Untuk melawannya, sentiasalah mengingat pada kematian dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Pintu yang ketiga, malas dan foya-foya. Setan akan datang ketika manusia ingin hidup santai, rileks, dan suka berfoya-foya. Manusia dapat melawannya dengan selalu membiasakan hidup rajin dan sederhana, zuhud dari segala kenikmatan Allah. Pintu yang keempat, ujub atau kagum diri. Setan akan menggoda manusia melalui pintu ujub atau kagum diri, merasa bangga atas apa yang dimilikinya. Untuk melawannya, kita mesti sentiasa ingat bahwa kita hanyalah seorang hamba yang tiada daya melainkan dengan izin Allah. Pintu kelima, sombong. Setan akan menggoda manusia dalam bentuk hasutan, suka meremehkan atau merendahkan orang lain, atau sombong. Sebagai seorang hamba, kita harus mampu melawan hasutan ini dengan cara mendekatkan diri dengan Allah. Semua makhluk yang diciptakan Allah adalah sempurna. Pintu yang keenam, hasad, iri dengki. Setan akan menggoda manusia dari pintu iri dan dengki atau hasad kepada orang lain. Untuk melawannya, kita harus sentiasa ingat bahwa Allah telah menetapkan masing-masing bagian rezeki untuk setiap hambanya, dan sesungguhnya Allah Maha Adil. Pintu yang ketujuh, riya. Setan akan masuk dari pintu riya, bagian dari syirik khafi yang tersembunyi. Setan akan mempengaruhi kita untuk menunjukkan segala apa yang kita lakukan, baik ucapan, sikap, atau amal perbuatan, agar diketahui orang dan untuk mendapatkan pujian. Lawanlah dengan cara sentiasa menutupin amalan kita, belajar ikhlas dalam melakukan apapun, serta jadilah pribadi yang rendah hati. Pintu yang kedelapan, kikir. Setan akan masuk melalui pintu kikir atau bakhil,
yaitu tidak mau berbagi atau memberi kepada orang lain. Dengan kata lain, orang yang kikir adalah orang yang pelit terhadap semua kebaikan. Untuk melawan sikap kikir ini, kita sentiasa ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah. Latihlah diri untuk selalu berbagi dengan orang lain. Pintu yang ke-9, takabur. Setan akan menggoda manusia melalui pintu takabur atau sombong, yaitu merasa diri lebih mulia dan lebih hebat dari orang lain, atau sering juga dikatakan sebagai sifat sombong. Kita dapat melawannya dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa Allah menciptakan makhluknya dengan kelebihan masing-masing. Pintu yang ke-10, tamak. Setan menggoda hati manusia untuk bersikap tamak, yaitu keserakahan atau keinginan yang sangat besar untuk memiliki atau menguasai sesuatu. Agar kita terhindar dari sikap tamak, sentiasalah merasa cukup atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Biasakanlah diri untuk berbagi dengan yang lainnya. Saudaraku, semoga kita mampu melawan godaan-godaan setan yang akan menyesatkan kita. Sentiasa ingat dan berzikir kepada Allah dan perbanyak ibadah kepadanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi pada pedoman hidup lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.